Halo, selamat welcome back. Selamat Selamat welcome back buat para sobat gabut yang sudah ready di tempatnya untuk mendengarkan kami ini ngobrol. Kami satu aja, kami kan banyak. Iya, kami yang cuman sebatas bacot doang ini gitu ya kan, dengan Bang Lambe di sini. Imam. Dan Imam dan gue Rian Arif. Yeay, jangan bohong lu anjing. Enggak ya, kita nggak pakai term Rian Ariel di sini. Udah ya, lu Rian Kuyup aja. Malam ini dia kuyup ya. Kuyup dia hujan-hujanan. Iya, hujan deras. Di mana? Di Sebabut. Sebatas bacot Bikin ribut. Tema malam ini, Oke. sebenarnya gue tuh apa ya, kayak udah kangen cuy, mau jalan-jalan cuy. Soalnya PSBB kemarin itu kita nggak kemana-mana kan, di rumah aja. Iya. Even PSBB sudah tidak ada lagi gitu ya kan, new normal gitu ya kan. Ya mau kemana-mana juga masih agak takut kan, karena corona itu kan masih ada di luar sana gitu. Nah gue tuh jadi penasaran cuy. Kenapa tuh? Cuma pengen nanya aja sih sebenarnya. Kalian ini sama pendengar juga, sebenarnya kalian itu lebih prefer kemana gitu? Apakah kalian jalan-jalan ke gunung? Apakah jalan-jalan ke laut? Gitu doang sih. Jadi lu milih liburan ke gunung atau ke laut? Betul, liburan. Siap. Jadi kalian tuh tipikal anak gunung banget apa anak laut sih? Gue cuma gue cuma pengen tahu aja sih cerita kalian, sharing kalian. Siapa yang mau mulai? Kita mulai dari Imam. Kemarin dia belakangan bingung. Lu semua udah diomongin. Ayo sekarang kita taruh di depan. Oke. Nah, lu milih mana nih? Lu milih ke laut apa ke pantai? Ke laut apa ke pantai? Ke laut apa ke gunung? Ya pantai sih lah. Pantai apa gunung lo? Anak pantai apa anak gunung sih lo? Oke. Sebenarnya gue pribadi kepengen dua-duanya sih kan. Iya. Cuman setiap kali Pengen banget liburan gitu ya kan. Bareng teman-teman. Iya. Enggak bareng bini enggak? Oh, enggak bareng. Ini beda lagi. Liburannya beda-beda lagi dong. Oh, jadi lu kalau liburan tuh lu sama bini lu beda-beda gitu ya? Lu kemana, bini lu? Enggak, maksud gua misalkan acara nih sama temen nih, kan? Ya bini nggak bisa ikut juga gitu. Kenapa? Kenapa nggak usah gitu? Kenapa? Ya, karena acaranya temen, gak enak juga kan? Jadi kalau gue sih tetap gue ajak. Kalau gue jalan. karena biar kata aja teman tetap supaya bini gue tahu bahwa ini lo teman-teman gue gitu. Salah dong. Iya. Bini dia mah udah tahu kalau jalan pasti sama si Alan lagi lagi dia mah udah pasti udah tahu dia. Aku bosen kayaknya ngeliat gue, makanya ayo udahlah gue mau main sendiri aja so kayak gitu. Ya kayak gitu betul ya. Iya. Ya kemungkinan ya gitu. Coba lanjut. Kemungkinan masih nggak yakin. Gue sih kepengen dua-duanya sih ya. Kenapa nggak dua-duanya gitu? Iya, pengen dua-duanya. Enggak, kenapa nggak dua-duanya aja ke tempat yang ada dua-duanya gitu? Yang di mana ada gunung, di situ ada laut. Ya nggak ada dong. Ada dong. Di tengah-tengahnya ada bukit. OVJ. Jawa. OVJ. Lanjut. Jadi gue pengennya sih dua-duanya, kepengennya. Salah satu deh, jangan dua-duanya. Oke, salah satunya sih yang gue pengen sih ya. Yang lu banget dah. Gunung sih Gunung. Iya, cuman kenapa gunung? Nggak kesampean mulu gue kalau pengen naik gunung gitu. Terus jadinya ke laut. Iya. Si anjing. Brobo. Muter-muter doang ngobrol. Si bangsa. Berhubung gue anak nelayan ya. Ya jadi gue suka sih sama laut. Oh, jadi lu lebih ke anak laut gitu ya? Iya, anak pantai gitu ya? Mungkin karena lu anak pantai jadi lu pengen ke gunung, bosen kali di pantai. Bisa. Ya,
Tapi dalam hati lu yang terdalam itu lu anak pantai, anak laut ya? Iya, anak laut. Oke, gue jadi inget gue dulu sama dia gitu ya kan. Dia itu punya bokapnya dia punya kapal. punya bukan kapal cuy, bagus banget punya kapal. Orang tajir, cuman ini Sampan. gitu, iya sampan, motor mesin lah ya. mesin motor gitulah kayak gitu. Iya nggak sih? Parutan kelapa, Ya, iya. mesin parutan kelapa cuy, itu waktu kita kecil-kecil itu. Jadi emang asik sih cuy pantai itu cuy, apalagi kapalnya punya kita sendiri. Benar-benar. Serius kalau kan kita kan biasanya kalau jalan-jalan Iya. pakai kapal nyewa gitu ya kan, dan itu jatuhnya kayak transportasi kan, Iya. nggak mungkin berhenti di tengah cuma buat gitar-gitaran sama Iya, kopi-kopi doang, nungguin senja. Wah itu asik sih. Emang. Pernah ya? Pernah, Gua juga masih pernah ingat gak tuh. cuy? Emang lu pernah ikut? Pernah Pernah gue deh. yang waktu itu gue makan di tengah laut sama lu kan? Itu Pernah, gua lu nggak- pernah, nggak ada. Lah, kok gue Nggak kan ada ya? diajak setan? Nggak ada dia ya? Enggak, waktu itu sama Wawan. Artanto ya. yang Wawan ya. yang bikin bertiga. Harlem Shake Itu beda, nggak Itu ada dia. beda, ya? Ada itu dia gue ya. yang nggak ada. Iya. Ya. Tapi enak banget tuh. Cuma pengalaman buruk gue ketika naik perahu dia. Nih kan gue naik perahu di depan nih ya kan. Naik sampan tuh di depan ala One Piece ya kan. Oke. Ya kan gue udah merasa jadi Luffy nih. Oke. Kaki gue nyemplung ke laut sambil naik kapal, naik sampan. Nyemplung set, ya kan. Nah kan kalau rumah di pinggir laut kan rumah panggung yang tinggi-tinggi gitu kan. Iya. Lagi nyemplung nih kaki gue. Udah mau nyampe rumahnya. Nih tiba-tiba ada orang boker dari atas cemplung. Kaki gue naik anjing. Refleks ya? Refleks ini bangsat. Yaudah, sekarang coba ke Rian Kuyup coba. Kenapa jadi Rian Priuk? Rian Kuyup. Kenapa jadi Rian Priuk? Lu salah. Oke, kalau lu lebih nama Ini gue namanya ganti-ganti. beda-beda ya, ganti-ganti tiap malam gitu. lu tuh lebih Kayaknya prefer pengalaman mana sih, gitu. bener. Lu lebih mau jalan-jalan ke laut apa ke gunung sih? Kalau gue ini adalah tipikal orang yang nggak bisa kena dingin sebenarnya. Jadi gue lebih memilih pantai. Oh, lu lebih memilih pantai. Iya, betul lah pasti. Pantai juga dingin, Bang. Kenapa? Enggak dong, pantai alasannya pasti karena lu nggak mau panas. kedinginan gitu ya. Di gunung Bukan. memang dingin. Bukan. Karena filosofinya orang ke pantai itu adalah orang yang memilih kebebasan, dan gue adalah orang yang pengen bebas sebenarnya. Gitu. Seperti itu. Iya, kalau ke gunung kan itu biasanya orang yang nyari akan ketenangan. Baik. Bukan terbalik gitu. Enggak, benar. Benar. Ke gunung memang lu untuk mencari ketenangan sih. Meskipun sebenarnya nggak tenang-tenang banget sebenarnya. Rame juga di atas gitu. Hah? Nyarinya gunung yang sepi dong. Apa itu? Ya gunung beneran sepi. Iya, gunung yang sepi mana maksudnya? Iya, Maksud lu- gua gunung mana yang sepi gitu. Nggak tahu gue, Tuh, karena kan gimana gue sih anak lu? pantai. Oh iya, Jadi gue nggak tahu Gue gunung. lupa. Iya. Di sini tuh gue posisinya adalah anak pantai. Ada cerita kalian kan anak pantai nih kebetulan Iya. nih. Ada cerita menarik nggak sih tentang waktu main-main di pantai itu apa gitu? Dan yang kalian takutin tuh dari laut tuh apa sih? Ada nggak gitu? Cerita menarik karena kan gue tinggal di Bali nih sekarang. Cerita menarik di pantai adalah gue ketemu sama orang dari berbagai negara. Itu menariknya. Terus gue suka surfing hampir tiap hari lah. Jago lo surfing? Wah, enggak dong. Oh enggak. Bagus. Jatuh mulu gue nggak bisa berdiri. Tapi Jangan lupa untuk bangkit ya. iya. Tapi disitulah tantangannya. Ketika gue jatuh, gue harus tetap bangkit lagi. Walaupun nanti gue terjatuh lagi, gue tetap bangkit lagi. Iyalah jatuhnya di air ya, bukan aspal ya. Tapi gue pernah nih. Kalau bedanya gitu sih, kalau jatuh di air kan kita senang kecemplung, maksa. Bangun lagi. Oh jangan salah, gue Kalau jatuh di aspal kita bungkus itu dari jus. bocor parah. Beda lu kalau nggak bungsrut bocor. Bungsrut tuh udah codet lu, udah seumur hidup tuh. Tapi gue pernah waktu itu gue lagi pertama kali gue surfing, belajar surfing sama penjaga pantai sama yang sewain papan di pinggir pantai kan. Iya. Gue pertama kali belajar, wah gue pernah ada tuh. Beberapa kali gue diajarin, abis itu gue dilepaskan sendiri. Pas sendiri, wah gue ngeliat ombak tuh tingginya pak, waduh, kayak lantai 2 Setinggi lantai apa sih 3. ombak di Bali? Lantai 2 lantai 3 lah, tahu gak lu? Pendek lah Kalau itu, cuy. gedung. Matamu, Pendek lu aja coba kalau ngeliat lantai 2 lantai 3 gitu. Tinggi lah. Tinggi ombak coy, ombak bah.
kegulung, habis kegulung papan gue ngilang kan, ngilang. Gue Emang kan diikat di kaki lo? Diikat di kaki, maksud gue ngilang tuh maksudnya Yang nggak dari pandangan gue lah ya. jatuh ya, gue jatuh. Ombak dari belakang nimpa gue dan ternyata papan gue nimpa pala gue tuh dari belakang. Untung papannya dari gabus, Pak. Bukan, ya biar kata gabus kalau ujungnya yang lancip itu bocor juga coy, ya kan? Gabus kayu kan kayu, truk. Fiber lah ya itu ya. Iya fiber gitu, truk, pecah pala lu. Untungnya enggak, tapi pinggiran kayunya gitu, petak. Terus gue ditanyain kan sama yang sewain papannya itu, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa ya kan. Kalau nggak istirahat aja dulu gitu. Ya udah gua kira istirahat dulu gitu, capek juga di situ sih. Dan gua takutnya dan nggak enaknya tinggal di sana di pinggir pantai itu, gua takutnya adalah tsunami doang sih, gua was-was itu doang. Semua juga takut cuy, yang dekat-dekat pinggiran bukan cuma di Bali. Iya maksudnya belakang nih rumah maksud tuh. gue kan Ini waduk sih. takutnya kan gitu. Apalagi kalau misalkan ada gempa-gempa dikit kan, wah parno lah gue gitu. Tapi selebihnya sih enak sih kalau gue pas tinggal di Bali itu. Lihat Kalau tank lu? top mulu nih. Wah bukan tank top pak, BH. Iya dong. Emang kalian kenapa sih lebih prefer di laut? Kenapa sih? Emang apa yang nggak ada di gunung dan ada di laut? Emang apa sih? Yang nggak ada nih Apa dong? gini, karena gue nggak suka dingin ya. Bahkan di rumah gue aja kalau misalkan gue nyalahin AC udah kedinginan, gue matiin gitu kan. Biasanya gue berantem mulu sama bini gue gara-gara AC. Gue tuh lebih milih tidur kepanasan daripada gue tidur kedinginan gitu. Nah dari situ aja udah menjelaskan bahwa kalau misalkan di gunung, nah pakaian lu harus tebel-tebel kan. Nah, gue mandi, nggak bakal mandi gue di gunung. Gue pernah naik gunung kagak mandi sama sekali, ya kan. Gak usah jauh-jauh ke bukit lah waktu di Dieng itu kan. Kagak mau mandi gue, nggak bakal gue mandi. Emang kayak begitu. Dieng mah dingin cuy. Ya iya maksud gue kan. Sampai ada salju kan kemarin itu. Iya makanya kan tetap aja nggak mungkin gue mandi di situ. Nah kalau di pantai itu enak aja gitu loh. Kayak gue udah membaur dengan jenis kulit gue kayak gini gitu loh, yang udah kepanasan tuh kebal kayak gitu. Jadi gue lebih milih ke pantai ketimbang ke gunung. Dan gak ribet juga kalau gunung kan, kayak lu harus pakai sepatu ya atau sendal gunung yang khusus ya, yang khusus. Nah kalau ke pantai Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. ya tapi kan tetep. Tapi kalau keseleo jangan salahin orang lain. Nah itu iya kan. Nah kalau di pantai juga nggak ada yang Kalau di maksa pantai lu pakai pakai swallow juga jadi. Iya, lu mau ke gunung pakai swallow juga jadi, Iya, Mam. tetap. Nggak ada yang maksa lu. Iya. Nggak ada yang maksa. Nah kalau jatuh jangan salahin orang lain. Nah gitu. itu kan. Nah kalau di pantai kan lu boleh pakai sendal swallow. Jadi di nyeker. pantai nggak boleh pakai sendal gunung. Boleh Nggak malah. boleh dong. Berarti kan lebih bebas ya nggak ada aturan. Lu mau pakai sendal gunung, sendal musola, sendal bakar, sendal apa terserah, asal jangan sendal nyolong gitu, ya kan? Gitu. Ya. Kalau Iya. minjem mah nggak apa-apa. Sendal Minjem nggak apa-apa. Sendal minjem nggak apa-apa ya. Nggak Sendal apa-apa. nyolong nggak boleh Nggak gitu boleh. ya. Baik. Kasian orang. Baik. Lu Mam? Kalau dari gue sih ada sih cerita ya. Waktu itu guru ngaji di dekat rumah bokap ngajakin nih Guru macam ngaji bokap. dekat rumah bokap. Guru ngajinya siapa itu dekat rumah bokap? Gue. Oh, guru ngaji lo. Guru ngaji gue. Oh waktu lu masih Ada- muda nih, belum ada nikah yang ya? iya. Tinggal di Kan rumah bokap ya? cerita Tuh makanya. masih senang-senangnya ngaji lu ya kayaknya nih. Ya. Nah, Sekarang lu nggak seneng? wah seneng banget. Oh, masih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus? Ya. Jadi si guru ngaji ini ngajakin macam apa sih ya, gathering gitu ya ke pulau. Pulau apa? Pulau apa ya? Pulau Damar apa Pulau Air ya, gue lupa. Jadi pas sampai di sana tuh kita dibikin bebas gitu, maksudnya udah sana main dulu, nanti pada kumpul lagi ya, kita makan gitu kan. Nah kita orang pada main nih, anak-anak nih pada mencar lah, nyari apa, nyari batu karang lah yang unik atau jadi pas di tengah-tengah pulau itu kan macam kayak hutan ya. Jadi kita orang nih, anak-anak nih pada main ke tengah nih, Tengah laut. tengah pulau. Oh, tengah pulau. Di situ tuh ada kayak macam hutan gitu, kayak pohon kelapa. Nah pas di tengah-tengahnya itu kita Pohon kelapa nemuin emang kayak hutan. bangunan. Pohon kelapa emang hutan. Gak ngerti. Kebon berarti itu ya, bukan hutan ya. Kebon kelapa kayaknya itu. Iya, iya. Iya dong. Iya bebas dah. Iyalah.
Jadi pas Gue di pernah dengar hutan kelapa, soalnya kebun kelapa. Iya, lebih masuk. Iya. Oke, lanjut. Kebon ya. Nah, kebun. Oke, gue di tengah gitu. kebon gitu ya. Emang aja jauh-jauh lu mainannya emang di kebun-kebun juga. Enak banget ngomong. Jadi pas di tengahnya itu kita orang nih pada ngeliat bangunan tua. Mungkin bangunan apa gitu, company gitu ya. Bangunan Belanda Udah gitu. peot gitu ya bangunannya ya. Dia bata. Iya, udah. Kayu dong. Udah Dia lapuk pokoknya begitu kan. Udah tua banget dah pokoknya. Uka-uka lu di situ. Kagak. Jadi Jenggot. pas merhatiin ngejelajah lah ibaratnya ya. Bangunan itu muterin, kita ngeliat kayak macam Apaan tuh? sajen gitu. Saja. Oh iya. Udah gitu nggak lama kita muterin bangunan itu kan pengen cari tahu doang gitu. Ya kita balik lagi. Enggak gimana? Anjing. Terus Kita Gua langsung nunggu Cuman gitu kita, doang. kita kayak apa sih ya? Gue nungguin punchline-nya loh sebenarnya loh dari tadi loh. Ini jangan kayak Nggak ada- Sirian. nggak ada nasi padang. Dulu lu pernah cerita kalau nggak salah tuh di Bali tuh. Iya. Ada sajen-sajen Bali sama dia lu apain? Gue tendang. Dia ditendang. Terus lu Iseng disamperin banget. siapa? Serem banget coy. Asli, sumpah. Ngeri banget loh. Itu waktu gue pertama kali, gue nggak tahu ya. Pertama kali dulu gue ke Bali tuh, wah udah lama banget dah, udah puluhan tahun yang lalu gitu. Emang bangsat. Iya. Enggak, kok gue iya lagi bangsat. Iyalah, lu main tendang sajen orang. Iya, jadi gue pertama kali ke sono. Jangan ditiru ya guys. Gue nyampe ke sono, habis dari hotel, teman-teman gue habis dari hotel, gue jalan-jalan ke, biasalah di Bali kan emang nggak ada transportasi kecuali kan kayak taksi. Dulu belum ada ojek online, belum ada ojek online, masih jalan kaki kemana-mana. Kalau lu mau cepet ya naik taksi gitu. Nah terus setelah jalan-jalan, ini siang, sorean lah, siang menjelang sore, jalan-jalan di pinggir pantai, di pertokoan gitu. Itu kalau ada sesajen gue tendangin. Terus ditegur gue sama orang Balinya yang penjaga tokonya gitu, yang udah gue tendangin. Ditanya Penjaga sama tokonya dia. lu tendangin? Bukan. Ininya apa, Sajennya. sajennya itu, Sajennya. yang kotak-kotak kecil gitu kan. Habis itu kayak, Mas jangan ditendangin gitu. Habis itu, oh emang kenapa Pak gitu. Nggak apa-apa, itu kan kita kan ngasih persembahan kepada ada lah gitu kan. Habis itu kayak, oh gitu ya. Terus gue nanya, seandainya nggak sengaja gimana beli gitu kan. Seandainya nggak sengaja, terus kata dia, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa gitu. Oh ya udah deh, maaf gitu kan. Habis maaf, gue jalan lagi sampai suatu ketika malam-malam deh tuh. Malam-malam gue lewatin gapura, ada gapura yang kan tiap rumah itu atau pohon di sana ada gapuranya. Tiap rumah ada gapuranya atau ada pohon yang di Lampu. sarungin, Yang dikemben. Yang kotak-kotak jadi Iya, catur. iya. Terus gue bilang, ngapain ya disarungin gitu. Habis itu nggak jauh dari situ, gue lagi diem. Pas lagi bukan lagi diem, gue lagi jalan, cuma gue lagi pandangan ke depan sama temen-temen gue lagi ngerangkul teman gue begitu, lagi jalan. Pas lagi jalan gue nengok deh tuh, pas nengok wah cewek rambutnya panjang, mukanya putih. Asik. Lu kiu gitu. Iya, anjing. Kiu. Kan kebiasaan lu tuh dulu waktu lagi jamet-jametnya tuh. Enggak. Kagak bisa Itu ada gua yang masih- ngeliat bening itu ginjal gua putih masih dikit kiu. bukan bening, putih. Bukan bening. Putih bening beda ya. Putih. Glowing kali. Nah, iya itu maksudnya glowing. Bukan. Itu zaman sekarang ya. Bukan kayak putih langsat gitu, bukan. Kinclong. Putih tip X tau gak lu? Putih tip X. Bedak. Tip X. Bukan bedak, tepung. Tepung, lebih ke Iya. tepung. Putih. Lu nonton Sadako nggak? Ya. Kayak gitu coy. Gue ngelihat kayak begitu, terus kayak wah tegang parah anjir, gila. Itu tiba-tiba aja muncul depan mata lu gitu. Gue tiba-tiba coy, Oh. tiba-tiba. Dan satu hal yang gue sadarin, ketika lu ketemu setan yang pas banget di depan mata lu, wah lu nggak bisa lari coy. Yang ada kaki lu lemes, dengkul lu asli. Masa Lah itu sih? lu ngeliat itu temen lu pada ngeliat enggak? Nggak lihat, gue doang yang ngeliat. Kan dia yang nendangin mam, bukan temennya. Nah iya. Tapi kan dia ngerangkul temennya sih. Kata orang kalau misalkan lu ngeliat setan, Nah itu dan lu dia. lagi megang teman atau nyolek teman gitu ya, lihat nih, gitu ya kan?
temen lu bakal ngeliat juga katanya. Itu kan katanya. Nah itu kan pengalamannya gue. Nah, Gue ini kan yakin. pengalamannya, bukan katanya. Iya. Kalau seandainya emang itu makhluk gue yang ngeliat doang, berarti kan itu beneran dong. Itu beneran, bukannya bohongan gitu loh. Atau teman gue nggak lihat, ternyata gue doang yang ngeliat. Siong bos. Terus gue mikirnya tuh kayak takutnya masuk ke hotel gitu doang. Gue udah lemes di jalan. Terus teman-teman gue Pertanyaannya nanya, lu sama temen lu ngapain masuk ke hotel? ih bego lah, kita nginep di mana kalau bukan di hotel kan? Di sana mesum hotel. dong lu ya. Ih, anjing laki. Ngeri juga ya. Aduh kagak enak juga ya jalan sama lu ya. Tidurannya di hotel gitu ya. Ya kita nginep di mana kan, di Bali tuh pasti lu datang ke sono lu udah siapin hotel. Kagak ada balai-balai gitu di pinggiran, warnet gitu. Ya, anjing banget. Emperan Ya gitu. lu kalau pengen jalan-jalan ke Bali lu pasti udah menyiapkan segala macam jangan akomodasi dan segala macamnya gitu. Ya oke lanjut. Pas lu ngelihat si mbak ya bener ya? Iya. Mbak glowing ini apa yang lu lakukan terus apa gitu? Gue cuma lemas. Nah terus temen gue nanya kenapa lu gitu. Enggak apa-apa. Gue nggak mau ngomongin ini makhluk dulu. Oke. Nggak apa-apa. Jalan dulu aja. Jalan, tapi gue sambil nyeret tuh jalan karena gue kayak berdiri tuh. Untungnya kan gue lagi ngerangkul kan. Kalau enggak kan, mungkin gue jatuh. Tuh kan cowok lu ngerangkul cowok terus dibawa ke hotel. Bukan. Kan yang kepikiran apa? Kan gue nggak berdua doang anjing. Wah ini bangsat nih. Gue bilang serem tuh itu. Lu jangan Iya menjudutkan juga ya. gue. Bukan Enggak, si gua langsung wanita kedistrak yang glowingnya. aja, cuy. Gua kedistrak aja, lu ngerangkul terus lu bawa Bukan ke hotel gitu. kayak zaman dulu kayak anak-anak asik gitu kan sambil Anak ngerangkul. asik. Mana pernah lu anak asik alay ya. Iya anjing lu. Kayak asik gitu kan sambil ngerangkul gitu sambil ngobrol kita. Seru gitu ya kan. Kisah asik-asik kayak gue makanan kayak gue gak pernah ngerangkul kalian deh. Berarti lu belum asik. Tunjukin keasikan. Ngapain? Oke lanjut lanjut Kayak gitu. Wah, gue lemes. Untungnya gue sambil ngerangkul temen gue. Kalau enggak gue jatuh tuh karena beneran. Oh berarti posisi lu lemes tuh temen lu nahan berat badan lu. Anjing lu kenapa lu? Ya makanya dia gitu tanya ya. gue kenapa lu gitu kan? Kenapa ya kan? Wah gue bilang enggak, gue nggak kenapa-napa. Gue jalan lah gitu sambil nyeret kaki gue tuh. Kata teman gue, wah nih ada yang nggak beres nih. Gue berhenti di Circle K, nggak jauh dari situ. Dan kebetulan kejadian itu juga nggak jauh dari hotel gue. Gue berhenti di Circle K, ngomong dah tuh di situ sama teman gue kayak tadi kenapa? Gue ngelihat ini setan gitu. Makanya lu kalau punya kelakuan dijaga gitu. Emang sih, emang kan lu kan pendatang. Iya benar. Nah di situ kan pendatang otak gua belum jadi. Bener. Nah di situ kayak gua akhirnya kayak kapok di situ kayak akhirnya gue percaya bahwa makhluk itu ada. Ya harus dong. Karena gue kan coba-coba. Harus. Pertama gue adalah coba-coba dan pengen. Katanya iseng. Emang iseng, yang namanya iseng. Nah berarti kan coba-coba dong. Iseng coba-coba. Gue juga pengen ngelihat makhluk kayak begitu gitu. Tapi kan nggak disadari bakal dia muncul gitu kan. Gue nggak tahu kalau dia bakalan akhirnya muncul karena ekspektasi gue adalah gue iseng dan nggak bakal tuh makhluk muncul. Gue cuma pengen kayak mitos. Lu tau dari mana yang lu lihat itu adalah hantu? Karena semuanya nggak ada yang ngelihat. Gue doang yang ngelihat. Emang lu nggak lihat kakinya dia napak apa enggak gitu? Coy, ngelihat mukanya aja gue udah takut. Masa gue merhatiin kakinya napak apa kagak? Jadi gue lihat pas gue lihat mukanya gue merhatiin kakinya napak apa kagak? Nggak mungkin coy. Walaupun itu cewek beneran, kalau gue ngeliatin kakinya digampar gue. Oh berarti memang mukanya bukan muka Bukan muka manusia, bukan? Bukan. Kan coba, gue bilang. coba dideskripsiin mampus semua. Tapi bener deh kalau kita ngomongin dia, ini gue tahu dari temen gue yang seorang anak indigo ya. Kalau kita lagi ngomongin something, itu yang kita omongin tuh nongkrong bareng sama kita. Serius. Benar itu. Iya, cuman ya posisinya. Sialan kaget gue. Cuma posisinya tergantung. Kalau misalkan mau dipertanyakan, itu ngapain dia ikut-ikutan ngobrol? Marah ya enggak, bukan itu. Jadi tergantung kita ngomong ini kayak gimana. Yang baik-baik. Kalau kita ngomonginnya bragging gitu ya kan, sombong, takabur lah ibarat kata ya, dia nggak suka pasti lu diikutin, bisa jadi lu diikutin. Tapi kalau misalkan kita
kita cuma Tapi kan ngobrolin, jauh sih, dia tar kan di dulu. Bali. Cuy, begitu mah kagak ada urusan, kagak ada iya juga jarak, sih. cuy. Nah, ngomongin gua nih. Nah, kalau kita ngobrolin cuman yang kayak gini-gini doang nih, sebatas tahu sama tahu doang gitu ya kan, dia justru seneng, cuy. Justru something ini seneng. Karena apa? Karena zaman modern kayak sekarang itu orang sudah mulai lupa apa yang namanya alam goib. Oh pokoknya waktu itu mbak-mbaknya baik lah, pokoknya senyum ke gue. Oh senyum. Baik banget, dia ramah kayaknya dah. Cuma guenya yang mungkin yang nggak ramah, jadi gue menoleh dari senyumannya dia. Berarti lu yang jutek. Berarti lu Anjing lu, Berarti lu aja lu coba kalau jutek. disenyumin kayak begitu. Kenapa nggak lu senyum? Lu memang tidak ada akhlak lu ya. Orang nih kalau disenyumin itu Senyum disenyumin balik dong ya. Ih, si Kan bego. pahala ya. Iya. Lu tidur sendiri kan lu ya? Astagfirullah, jangan. Enggak, coba Enggak. bercanda. Ini ceritanya mental jauh ya, dari jalan-jalan jadi ngobrolin hantu ya. Iya, udahlah ya. Ini gua ngomong tadi. Request. Udahlah, pokoknya kayak gitu. Pokoknya gue nggak ada maksud apa-apa. Akhirnya dari situ gue sadar di hari pertama itu, gue sadar. Akhirnya pas hari kedua dan seterusnya, gue akhirnya kayak, oh oke lah, gue harus menjaga sikap gue, menghargai kepercayaan mereka, dan gue akhirnya percaya bahwa yang mereka sesajen itu tuh emang mereka berikan untuk makhluk yang lain gitu loh, yang bukan sesama kita aja. Hidup berdampingan bersama iya. mereka ya. Benar, dan akhirnya biar gua di tidak situ- saling mengganggu satu Iya, sama iya. lain. Nah, dan akhirnya di situ gue tahu bahwa Emang sih di mana kita berdiri itu kita ngikutin kultur yang ada di sana. Iya. Seharusnya. Seharusnya karena kita sebagai pendatang kita nggak tahu apa-apa daerah Iya. itu Iya, iya. apa zaman dulu tuh kayak gimana. Angker enggaknya gitu ya. itu sih pelajaran yang gue ambil dari situ kayak gitu. Bagus. Dan akhirnya sekarang gue malah tinggal di Bali, dan gue membaur dengan mereka kayak gitu, dan sama penduduk lokalnya juga. Kira-kira kalau ketemu lagi gitu, lo masih inget nggak sama mbak-mbaknya? Pokoknya di tempatnya di mana gue ketemu sama dia gue ingat, tapi gue berharap nggak ketemu lagi gitu aja sih. Ya udah, sekarang gini, lu belum cerita nih, dari tadi lu ngorek doang. Lu kan lebih suka mana nih? Sebenarnya gue nunggu cuy dari tadi. Iya, serem. Bodo amat. Gue nunggu ditanya, ini kagak ada yang mau tahu cerita gue atau apa. Lu ngelempar ke gua. ya. Oh iya, lagi malah jadi cerita horor coy. Ya gimana? Ya udah ganti udah sekarang lu. Lu Oke. lebih gunung. Lu lebih milih gunung apa milih pantai? Laut. Ya udah laut. Kalau gue ya, Iya. kalau gue sih fleksibel cuy. Berhubung gue temen gue itu aja, gue mainnya juga ya di situ-situ aja. Kalau ada yang ngajak ke laut, hayo. Ada yang ngajakin ke pantai, hayo. Nggak, maksud gue Ada yang ngajakin prefer ke gunung, kemana ayo. gitu loh. Prefer kemana kayak menurut diri lu sendiri, wah gue nih Tipikal tipe anak orang gunung. yang gunung banget nih ya kan, atau pantai banget. Nah lu yang mana? Lu kan ngikut doang nih. Kalau yang ada yang ngajak, seandainya lu yang harus memutuskan, lu pilih kemana? Gunung sih cuy. Gunung ya? Apa gunung? Tenang banget cuy. Serius. Bukannya apa ya? Di atas gunung itu sekarang gini. Di sini nih, gue ngobrol sama lu berdua nih. Lu bisa pakai topeng apa? Tapi kalau di atas gunung, topeng kalian aslinya kebuka. Iya. Iya betul. Kelakuan Bener. kalian asli kayak gimana tuh kelihatan. Soalnya nanti di kata atas gunung, orang, cuy. kalau lu pengen ngelihat sifat asli seseorang, ajaklah ke gunung. Nah, itu yang di sini yang biasanya baik banget. Nah, gue ada satu orang lah gitu lah. Dia nggak pernah ini kalau ngomongin duit apa segala memang nggak pernah, tapi di atas buset jangan gila deh pokoknya. Baik banget. Kagak mau bagi-bagi justru. Oh, nggak mau bagi. Iya, justru di sini Mikirin mah diri kita masih sendiri gitu. iya, di sana dia malah mikirin diri sendiri gitu. Rokoknya masih dipegangin sendirian. Ada uang nih di tempat di TKP. Kita mau makan apa? Aduh, gua nggak ada uang. Ya udah, gue minjem dulu deh, coba gue call temen gue gitu ya kan. Itu waktu kita masih agak ke bawah tuh nyari ATM kan, belum naik kita. Nggak ada uang, oh ya Belum udah. naik aja udah begitu orang. Iya, pas gua ngambil duit apa segala. Pas pulang nyampe Jakarta,
dia pertama kali justru yang ngomong, gue pulang duluan ya, kan mau kemana kan, nyampe Jakarta, lu masih Kayak ingat itu lu pas sama itu? gue anjing. Iya, itu yang lu sama gue. Itu sebenarnya, jadi si adalah itu anaknya satu nih. Iya, jadi itu kita anaknya jalan bangsat banget sih. Itu yang jam pas kita semua- jalan nyampe Jakarta itu jam 2. Nyampe Jakarta jam 2. Waktu itu 3, belum jam ada 3. taksi online. Jam 3 coy. Jam 3 ya? 3. Di Gambir ya waktu itu ya kita ya. Nah, waktu itu belum ada taksi online cuy. Kita bingung kan mau pulang mana nih, aduh bingung. Yaudahlah kita tidur di Monas aja lah. Ayo tidur di Monas. Dia tiba-tiba ngomong, yaudah gue pulang duluan ya. Anjir. Naik taksi, setan Bangkir, masih megang duit dia. Iya, kita mau udah kagak megang duit. Iya, gua sampai ngutang-ngutang gua sama orang. Ternyata dia masih megang uang buat bayar taksi kan, suwe. Dan dari situ barang gue hilang semua kan. Nah iya, suenya itu habis dari Iya. Monas, Tas lu gua tidur ya. hilang. Monas bangun-bangun tas dia hilang. Lagian bego ditaruh di Dada. tangan. Nah, kalau gua kan gua tidurin tuh di pala. Dia mah dipegangin. Iya kan Suwe gue bener. pegangin karena gue takut diambil, malah diambil. Namanya orang tidur nggak sadar. Ya makanya. Lebih baik tuh taruh di pala, tidurin. Lebih baik mau pulang. Nggak begitu ya. Tapi memang sih untuk ngomongin lu orang mana, lu lebih prefer mana? Laut atau gunung gitu. Laut gue udah cukup bosen sih Pak sebenarnya. Nah lu orang laut. Iya. Dan gue juga kan jebolan Sulawesi kan. Yang terkenal dengan kapal pinisinya. Memang nenek moyang gue pelaut. Punya pedang panjang Iya. di bawah perut. Iya. Bunyinya prok prok prok. Oh, kok prok. Iya. Jadi kadang memanjang, kadang mengkerut. Itulah dia burung perkutut. Nah, itu lagu siapa sih setan? Gak Udah, tahu. lanjut. Ada aja di otak gue. Di episode ini gue dengan tenang ya dengerin cerita kalian ya. Iya, Tolong dong. Iya. Tolong dong, respect gue kalau gue lagi cerita kayak gini Iya, dong. iya. Udah, lu Nah, cerita. gue tuh lumayan cukup lalu lalang lah di daerah Lautan. Pulau Seribuan. Oh, Pulau Seribuan. Udah cukup lalu lalang lah di situ, udah tahu lah di mana ini. Jadi cukup bosen gitu. Jadi ketika gue diajak temen gue naik gunung, seneng banget. Oh, di situ baru jati diri lu kebuka. Di situ baru kelihatan, oh enak juga ya di atas gunung itu ya, gitu, dingin gitu ya. Terus pokoknya adem deh, enak deh pokoknya deh. Padahal gue baru ya jujur aja, kalau gue hitung-hitung baru 3 kali sih sebenarnya gue naik gunung, kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu sering juga sebenarnya naik gunung, tapi ternyata gue malah prefer jadi anak gunung, karena bosen juga cuy di pantai gitu-gitu doang. Oh iya sih. Beneran. Ya itu kan buat lu, buat gue sih gitu-gitu doangnya ya nggak gitu-gitu doang gitu loh, tetap enak. Nah, kalau misalkan Ini di-skip, mampus. kalau misalkan dibilang kangen pengen naik gunung cuy. Ayolah. Iya serius. Ya kan gue nunggu si Ari. Katanya si Ari ntar. Oh iya, si Ari. Gue juga tadi kayaknya habis baca berita itu lu nanti PSBB itu kan udah enggak. Itu tuh kita udah boleh naik gunung lagi udah boleh. Udah boleh, ya. Tapi sendiri. Ya. Tapi Ya buat sendiri. orang-orang yang hobi naik gunung sendiri sih asik Oke lah. aja. Oke, iya. Tapi kalau yang nggak pernah sendiri, Nah itu gua nggak bisa sendiri cuy. Sama, karena kayaknya karena semua sama lo gitu. karena kemanapun gue pergi entah ke gunung entah ke laut, yang seru tuh di jalannya cuy. iya. Jalan menujunya. Iya benar-benar. Yang seru tuh itu. Prosesnya ya, yang enak. Terus kayak Enggak itu kumpul-kumpulnya. yang sendiri ke gunung tuh enggak takut gitu ya. Ya udah sih ngapain ngurusin orang yang itu sih. Biarin aja sih. Iya. Dia rese banget. Ini kan lagi Kak, pas gue cerita ini kenapa Kan gue mau sih? tahu itu tuh kata Sirian kan sendiri kan ke gunung, kok dia berani gitu. Ya, Kan yang gue denger katanya di gunung itu kita nggak boleh ngomong sembarangan. Ya kalau sendiri lu ngomong sembarangan masa tai. Salah satu faktor kenapa gue jadi penasaran sama gunung gitu. Dari cerita horor di atas gunung itu sendiri. Gue kayak penasaran aja gitu. Lu belum pernah ngalamin itu Ya, selama naik gunung gitu. Amit-amit sih Ya, sebenarnya. lu kalau Gue penasaran- maksudnya gini loh. Gue maksudnya gini, penasaran bukan berarti mau ya. Mau tahu gitu. Penasaran bukan berarti mau ngalamin gitu. Kan yang dadakan gitu maksud gue. Oh, jadi begitu gitu. Bukan gue datang ke sono, mana nih gitu. Ya aduh ya. Lu iya, nantang ada. gitu, ya? Nantang gue yang ada, cari mati gue. Di gunung lagi ya Gimana kan? sih lu? Kandangnya Kagak, mereka. maksud
gue penasaran aja, emang iya ya, coba gue jalan ke sana gitu, pengen lihat gitu suasananya kayak gimana, cerita mistisnya kayak gimana. Bukan berarti gue pengen ngelihat cuy, setan. Kalau di gunung ketemunya bukan yang mistis, tapi lebih ke macan gimana? Binatang gitu ya. Itu di gunung ini kalau nggak salah. Apa nggak, bukan yang ada Edelweiss, gunung apa? Papandayan. Papandayan. Nah, Papandayan itu kan lu kalau udah nyampe puncaknya itu kan lu nggak bisa ke sono lagi. Karena di sononya itu katanya hewan-hewan buas. Ya itu tadi yang lu bilang, macan apa segala, ibarat kata mah masih kesekat hutan. gitu ya? Iya, jadi udah paling puncaknya itu isinya bunga-bunga Edelweiss cuy. Tapi masih sebenarnya lu masih bisa nanjak lagi, cuman udah nggak boleh. Karena katanya sih itu hewan-hewan liar tuh di sana, macan, beruang. Terus. Ya udah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi gue lebih prefer gunung sih. Karena satu itu tadi ke laut itu udah agak bosen. Dua, makin kesini dari gue kecil sampai sekarang makin kesini, buset cuy, sampah makin banyak. Iya. Di laut pas lagi kecil-kecil itu laut tuh wah elah beautiful biru banget. lah ya, biru. Serius laut itu zaman dulu lagi gue kecil-kecil biru. Masih inget gue tengah malam, jamnya air pasang, jamnya air surut. Oh, surut. Jadi laut itu surut, airnya turun. Nah, gua sama teman-teman gua itu jalan sampai ke tengah laut, cuy. Mau ngapain? Nombak ikan. Iya. Oh, batu. Terus Kerapu. kepiting kayak gitu-gitu. Wah, seru itu zaman dulu. Sekarang udah nggak bisa, cuy. Sekarang sampah semua. Di Bali aja tuh udah jadi sampah banget sih, banyak sampahnya gitu di lautnya, di pantainya tuh udah. Kalau di gunung mending, ibarat kata. Memang tidak semua, memang masih ada oknumnya, tapi anak gunung tuh rata-rata yang gue perhatiin punya etika. Tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran. Jadi sampah yang lu bawa ke atas itu lu karungin, lu plastikin, bawa turun gitu. Itu yang bikin gue respect gitu sama anak gunung. Wah gila ya, gokil sih ini, serius. Nah itu kita selama kita berkemah di atas itu sampah ada berapa bungkus. Jadi kalau misalkan banyak ya satu orang satu pegang bawa. Itu solidaritasnya ada gitu. Makanya gue wah gokil juga sih jadi anak gunung ya, seru kayaknya gitu. Gitu sih yang bikin gue kenapa lebih prefer gunung sih. Bukan berarti ke laut sekarang nggak seru, masih seru. Cuman yang gitu nggak seseru dulu. Mungkin kalau di sekarang lu solidaritasnya jalan dikit-dikit udah ada toko ini, di pinggir ini, sekarang ada ini, aduh rame banget. Perasaan dulu lu mau nyemplung tinggal nyemplung gitu. Sekarang lu mau masuk mesti bayar dulu kayak gitu. Untung laut masih belum bayar di Bali. Laut masih kayak lu masuk aja. Bebas saja gitu. Bebas. Bayar ke Pantai Kuta gitu masih bebas saja. Parkir bayar 2.000 udah itu doang. Karena parkir ya, bukan karena lautnya ya. Murah karena ya? Parkirnya. Iya. 2.000. Jadi makanya ketika orang ke Bali terus orang Bali atau orang ke Bali terus main ke laut, bukan berarti dia banyak duit. Oke. Itu karena murah aja, karena nggak bayar. Justru orang yang ke Bali yang banyak duit itu biasanya adalah mereka ke klub malam gitu atau ke bar, restoran yang enak-enak. Nah kayak gitu. Justru kalau ke laut itu adalah wisata yang nggak kere, ya bisa dibilang gitu, tapi emang yang merakyat lah istilahnya, bukan kere. Kayak orang kampung ke Jakarta ke Monas lah gitu ya. Iya gratis kan, bayar parkir doang kan. Nah iya kayak gitu. Kayak gitu. Di sana tuh kayak gitu. Makanya kalau misalkan gua ke laut gitu, wah kalau buat orang Jakarta, enak ya main ke laut mulu, banyak duit nih ya kan. Enggak juga, padahal parkir cuma 2.000 gua main di laut gitu kan, gratis. Mau sampai hitam nanti bebas. Itu lagi tuh enaknya tuh. Kalau gua main ke laut, waduh gua yang udah hitam tambah hitam cuy. Kalau gua karena gua laki banget ya, gua nggak peduli hitam. Gitu sih. Tetep aja cuy, masalahnya lu kan kagak pakai kacamata. Gua pakai kacamata. Gua pakai kacamata. Kalau kacamata gua lepas, mata gua dong yang putih cuy. Kan gua juga pakai kacamata hitam di sana. Karena kan radiasi matahari yang terlalu terik banget, panas banget. Jadi gue lebih memilih pakai kacamata hitam di sana. Biar keren ya kacamata hitam. Bukan biar keren, biar bisa ngelirik nggak kelihatan. Iya itu. Jadi mata lu kemana-mana padahal. Gue BH.
Ya udah kita tutup aja kali. Iya. Obrolannya. Jadi intinya Hah? kemanapun lu liburan, mau ke pantai ataupun ke gunung, tetap jagalah lingkungan. Dijaga, jangan buang sampah sembarangan. Terus juga kita harus mengikuti peraturan daerah setempat. Ya, betul. Jangan kayak gua yang awal-awal gitu. Benar. Itu harus kita patuhi lah gitu. Benar. Karena kan kita juga pendatang. Liburan ke sana kita patuhi peraturannya. Baik. Oke, kita sudahi saja. Wah, boleh. Soalnya makanannya udah siap nih, ready nih. Tetangga baik juga ya. Iya. Alhamdulillah. Soalnya gue pikir kemarin tuh ketika gue nongkrong di depan itu tetangga suaminya yang tadi itu datang kayak ngomong, bagus itu tadi kalian ngobrol tentang ngomongin barang paling mahal apa segala itu yang kemarin-kemarin gitu. Gue pikir dalam hati gue, aduh ini kayaknya secara halus nih kayaknya nih ngomongin. Ternyata mereka secara halus, ternyata hari ini justru istrinya bawa makanan gitu. Itu bentuk support mereka kepada mungkin kita. Ya. Alhamdulillah. Semoga ini tetap jalan terus. Amin. Sampai ke depannya. Jadi kayak udah banyak episode. Amin. Terus bisa membawakan manfaat juga buat kita. Amin. Buat semua ya. Iya, itu aja podcast kita malam ini. Jadi untuk sobat gabut nih, ya kan, yang kalau misalkan lu pengen tambah komen, lu pengen pilih lu tim yang pergi ke pantai atau pergi ke laut, komen aja di bawah. Pantai ke laut. Pantai ke laut. Salah. Lu Laut. tim yang ke gunung atau tim yang ke laut, komen aja di bawah. Iya benar. Dan kalau misalkan ada Kisah, tema cerita. yang mau di request gitu ya, apa lawan apa versus apa gitu, ya nggak apa-apa, di ngomongin aja. Nanti biar jadi bahan untuk kita kedepannya lagi. Gitu Iya. ya. Sip, sebabut, sebatas bacot, Bikin ribut.